Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama saya, Erawan Fakih Ibrahim, dengan NRP 5026211001. Oke, baik. Halo, Pak Holil dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membaca COBIT. Pada bagian ini adalah bagian BAI 01 atau Build, Acquire, Implement. Bagian satu yaitu Manage Programs and Project. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu program dan juga project. Nah, program itu merupakan sebuah kegiatan yang sementara, yaitu memiliki awal dan juga akhir, yang dilakukan untuk menciptakan suatu produk atau layanan yang berbeda, dan juga memiliki tujuan tertentu. Nah, kemudian untuk program adalah sebuah rangkaian dari kumpulan project yang dihubungkan satu sama lain secara berurutan untuk mendapatkan sebuah manfaat dari keseluruhan atau sebuah manfaat dari gabungan project-project tadi. Nah, jadi project itu merupakan hal yang ada di dalam sebuah program atau project merupakan suatu kegiatan yang menunjang eh, sebuah sebuah program. Oke, kemudian akan saya lanjutkan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai proses deskripsi dari BAI 01 ini. Nah, BAI 01 ini memiliki deskripsi untuk mengelola semua program dan proyek dari portofolio investasi yang sejalan dengan strategi perusahaan atau strategi perusahaan utama dengan cara yang terkoordinasi, yaitu dengan memulai atau menginisiasi, merencanakan, kemudian mengontrol dan mengeksekusi program dan proyek dengan dan di akhir menutup dengan tinjauan pasca implementasi. Nah, jadi BI 01 ini berfungsi untuk memanage semua program dan proyek dari investment portfolio. Nah, selanjutnya ada tujuan atau purpose statement dari proses BI 01 ini. Yang pertama adalah untuk merealisasikan manfaat bisnis dan juga mengurangi resiko yang tidak terduga, seperti resiko biaya, resiko pengikisan nilai, dan juga resiko waktu yang melebar atau waktu yang terbuang, yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi dan juga keterlibatan bisnis dan juga end user. Kemudian memastikan nilai dan kualitas dari hasil proyek dan juga memaksimalkan kontribusi dari stakeholder terhadap portofolio investasi dan layanan. Nah, selanjutnya ada IT related goal. Nah, BAI 01 ini menunjang dari tujuan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, sebuah organisasi ini tentu ada bagian IT-nya. Nah, jadi BI 01 ini menunjang goals yang berkaitan atau goals perusahaan yang berkaitan dengan IT. Nah, sebenarnya ada 17 IT related goals yang ada di sebuah perusahaan yang dijelaskan pada COVID-19 ini. Nah, jadi IT related goals apa saja yang dapat tercapai apabila BI 01 ini terlaksana dengan baik? Ada 4, yaitu ada IT related goals yang pertama, yaitu alignment of IT dan business strategy, yaitu penyelarasan atau menyelaraskan IT dengan bisnis strategi. Kemudian ada manage IT related business risk, jadi memanage resiko yang telah
Jadi resiko yang akan terjadi itu dapat di-manage, dapat dikelola dengan baik. Lalu ada IT related goals yang kelima, yaitu benefit dari investment dan service portofolio terkait dengan IT ini terrealisasi. Jadi apabila BAI 01 ini terlaksana, maka benefit tersebut dapat direalisasikan. Kemudian juga ada real IT goals yang ke-13, yaitu mendeliverikan program benefitnya secara tepat waktu, tepat budget, dan juga tepat sasaran, kualitas requirement, dan juga standarnya. Nah, selanjutnya, dalam IT Related Goals ini memiliki beberapa matriks-matriks yang dapat dilihat sebagai berikut, yaitu ada persentase Enterprise Strategic Goals dan Requirement yang disupport dari IT Strategic Goals. Lalu ada juga persentase dari Critical Business Process, IT Service, dan IT Enable Business yang tercover dari manajemen risk atau risk assessment. Lalu ada juga persentase dari IT enable investment. Lalu ada juga persentase dari benefit yang terrealisasi. Kemudian ada berapa program atau project yang terlaksana tepat waktu dan juga tepat budget. Lalu ada persentase dari kepuasan stakeholder terhadap kualitas dari program dan project dan juga sebagainya. Kemudian ada proses goal. Nah, proses goal ini adalah goals atau tujuan dari proses-proses yang akan dijalankan dalam BAI 01 ini. Yang pertama itu ada relevansi stakeholder yang relevan terengage atau terikut sertakan dalam program dan proyek yang ada. Lalu juga scope dan outcomes program dan proyek yang viable, yang dapat tercapai yang sejalan dengan objektifnya. Kemudian ada program dan project plans yang kemungkinan besar akan tercapai untuk outcomes yang diekspektasikan atau outcome yang diharapkan. Kemudian ada juga program dan project activities yang dieksekusi sesuai dengan rencana. Lalu program dan project resources yang dikelola dengan baik sesuai dengan rencana, dan juga program dan project benefit yang dapat di-achieve atau dapat tercapai dan diterima. Kemudian juga dalam proses goals ini terdapat related metrics juga, yaitu ada sebagai berikut, yaitu persentase dari stakeholder yang effectively engage. Lalu ada tingkat kepuasan dari stakeholder terhadap involvement tersebut. Lalu ada frequency of status reviews, lalu number of resource issues, lalu ada persentase dari expected benefit achieved, persentase dari outcome first time acceptance, dan juga level kepuasan dari stakeholder terhadap project closure review. Nah, setelah related matrix tersebut, maka dilanjutkan dengan BAI 01 RACI chart. Nah, jadi dalam BAI 01 ini, dalam RACI chart ini dijelaskan siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab, siapa saja orang yang terlibat dalam setiap kegiatan key management proses ini. Nah, dalam BAI 01 ini terdapat 14 key management proses yang masing-masing dihandle oleh berbagai stakeholder. Nah, jadi RACI itu adalah singkatan dari responsible atau siapa yang bertugas untuk menyelesaikan tugas. Lalu ada accountable atau siapa yang berhak untuk membuat keputusan dan mengambil langkah strategis terkait tugas yang ada. Lalu ada consulted atau siapa saja yang harus dihubungi terkait dengan pertimbangan keputusan dan tugas-tugas yang ada. Lalu ada informed, siapa saja yang harus rutin dikabari terkait dengan setiap pengambilan keputusan dan langkah strategis yang ditempuh dalam perjalanan proyek.
Nah, kemudian setelah dijelaskan mengenai Raci Chart, maka saya akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai berbagai key management proses yang ada di BHI 01 ini. Nah, jadi dalam BHI 01 ini eh, terdapat 14 key management proses yang setiap dari ke-14 tersebut terdapat input, output, dan juga activities yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, baik. Jadi pada BAI 01 key management proses pertama adalah maintain a standard approach for program and project management. Jadi mengelola standar, pendekatan standar untuk program dan project management. Jadi dilakukan pemilihan standar yang sudah terdapat pada standar internasional, yaitu seperti pada BAI 01 ini memiliki related guidance-nya atau related standarnya, yaitu mengikuti PMBOK dan juga PRINCE 2. Nah, jadi hal itu adalah key management proses yang pertama. Kemudian pada key management proses kedua adalah initiate a program atau menginisiasi program tersebut, yaitu dengan cara memulai program untuk mengonfirmasi manfaat yang akan diharapkan. Lalu juga mendapatkan otorisasi untuk melanjutkan, yaitu dengan menyetujui program, mengkonfirmasi mandat program, melalui persetujuan konseptual, lalu ada menunjuk dewan program atau anggota komite untuk membuat program, lalu meninjau dan memperbarui kasus bisnis, dan juga mengembangkan rencana realisasi manfaat, dan memperoleh persetujuan dari sponsor untuk melanjutkan program tersebut. Kemudian pada BAI Key Management yang ketiga, ada Manage Stakeholder Engagement, yaitu mengelola keterlibatan dari pemangku kepentingan untuk memastikan pertukaran informasi yang akurat dan konsisten juga tepat waktu untuk menjangkau semua stakeholder terkait, yaitu termasuk juga ke dalam merencanakan, mengidentifikasi, dan melibatkan setiap pemangku kepentingan, dan juga mengelola setiap harapan atau goals yang mereka inginkan. Nah, kemudian pada BAI 01 Key Management yang keempat ada Develop and Maintain Program. Nah, jadi setelah program tersebut diinisiasi, maka program tersebut harus di-develop dan juga di-maintain rencananya, yaitu merumuskan program untuk meletakkan dasar awal dan juga memposisikannya untuk eksekusi yang sukses dengan memformalkan lingkup pekerjaan. Jadi disetujui juga skop atau ruang lingkup dari pekerjaan program tersebut. Kemudian mengidentifikasi kiriman yang akan memenuhi tugasnya dan juga memberikan value. Kemudian mempertahankan dan memperbarui program rencana dan juga kasus bisnis di seluruh ekonomi siklus hidup program. Lalu juga memastikan keselarasannya dengan tujuan strategis dari tujuan utama perusahaan. Nah, kemudian pada BAI 01 Key Management yang kelima adalah Launch and Execute the Program. Nah, jadi program tersebut kemudian harus dieksekusi. Jadi tidak hanya perencanaan-perencanaan saja, tapi program tersebut harus di launching atau kick off untuk dilakukan eksekusi. Yaitu dengan mengarahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan manfaat program, seperti diidentifikasikan dalam program rencana. Jadi setelah apa yang direncanakan, maka dilakukanlah eksekusinya sesuai dengan rencana tersebut. Nah, kemudian pada key management yang keenam adalah monitor, kontrol, dan juga report on the program outcomes. Setelah di launching, maka perlu dilakukan monitoring dan juga kontrol terhadap program outcomes atau hasil dari program tersebut. Dan juga dilaporkan kepada stakeholder yang terkait. Dalam hal ini adalah steering committee dan juga sponsor.
sehingga mereka dapat mengetahui rencana apa saja yang sudah terjadi dan sudah terlaksana sepanjang siklus hidup dari program tersebut. Nah, kemudian pada key management yang ketujuh ada startup and initiate project within a program. Jadi memulai project yang ada di dalam program tersebut. Memulai berbagai project yang ada di dalam program tersebut. Nah, yaitu dengan cara mendefinisikan dan mendokumentasikan dari ruang lingkupnya, dari scope dari project tersebut, mengonfirmasi dan mengembangkan di antara para stakeholder, lalu juga intinya adalah memulai sebuah project di dalam program tersebut. Nah, kemudian pada BAI 01 Key Management Process yang ke Key Management Practice yang ke-8 adalah Plan Project, yaitu membangun dan memelihara dari project secara terintegrasi. Itu mencakup sumber daya bisnis dan TI untuk memandu pelaksanaan dan mengontrol proyek di seluruh siklus kehidupan proyek. Dan juga kembali dilakukan ruang lingkupnya, pendefinisian skop dari proyek tersebut dengan jelas, sehingga dapat mengetahui batasan-batasan apa saja yang terdapat dalam proyek tersebut. Dan kemudian dilanjutkan pada Key Management Practice yang ke-9, memanage program dan project quality. Nah, perlu juga dilakukan program dan project quality untuk memastikan bahwa kualitas dari kegiatan tersebut berjalan atau memiliki value yang masih diharapkan seperti pada awal perencanaan. Jadi mengukur kriteria proyek terhadap proyek utama dan juga memanage kualitas, menjelaskan program dengan cara pendekatan kualitas proyek dan bagaimana implementasinya. Nah, kemudian rencananya harus dilakukan secara formal dan ditinjau dan disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan. Kemudian dimasukkan ke dalam program dan rencana proyek. Nah, kemudian selanjutnya pada Key Management Practice ke-10 ada Manage Program and Project Risk. Nah, perlu dilakukan pengelolaan terhadap resiko-resiko apa saja yang akan terjadi pada program dan proyek tersebut. Maka diperlukan untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko dari program dan proyek tersebut secara spesifik dengan proses yang sistematis melalui perencanaan, mengidentifikasi, menganalisis, dan memantau juga mengendalikan area atau skop dari potensi tersebut yang dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan. Nah, risiko yang dihadapi oleh program dan proyek ini harus dikelola dengan baik, dengan secara terpusat. Nah, kemudian pada Key Management Practice yang ke-11 ada Monitor and Control Project. Nah, kembali lagi dilakukan monitoring dan controlling terhadap proyek yang dijalankan. Kemudian pada BAI 01 Key Management Practice yang ke-12 adalah memanage project resources and work packages. Nah, jadi diperlukan untuk mengelola resource atau sumber daya dari proyek tersebut dengan cara mengkoordinasikan sumber daya yang sesuai dengan bisnis dan IT-nya, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya bisnis dan IT untuk proyek dengan jelas, dengan memetakan peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan eskalasi dan pengambilan keputusan pihak berwenang yang disetujui.
Nah, jadi perlu dijelaskan secara rinci apa saja tugas dari setiap eh, karyawan atau sumber daya dari program ter- ah, sumber daya dari proyek tersebut. Nah, kemudian setelah hal tersebut dilakukan, semua hal tersebut dilakukan, perlu diadakan penutupan dari kegiatan proyek atau iterasi tersebut yang dijelaskan pada Key Management Practice yang ke-13. Nah, hal tersebut dilakukan untuk eh, meninjau. Jadi setiap stakeholder perlu untuk memastikan apakah proyek tersebut memberikan hasil sesuai yang direncanakan dan juga nilai-nilai yang ingin didapatkan. Sehingga perlu dikomunikasikan setiap hal yang terjadi dalam kegiatan tersebut sehingga dapat didokumentasikan dan dapat dipetik eh, pengalaman atau dapat dipetik pelajaran yang dapat digunakan untuk di masa depan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menutup program yang ada, yaitu dengan cara eh, membawa program ke penutupan yang tertib, termasuk dengan persetujuan secara formal dan juga pembubaran organisasi program dan juga fungsi pendukung. Dilakukan juga validasi dan juga komunikasi terhadap berbagai stakeholder yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa program tersebut memang sudah selesai, sehingga dapat dievaluasi kemudian. Nah, mungkin itu saja terkait Key Management Practice yang ada pada BAI 01. Nah, kemudian BAI 01 ini memiliki related guidance atau related standar yang disarankan oleh COVID 5, yaitu ada PMBOK dan juga Prince 2. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan mengenai COVID 5, terutama BAI 01 ini atau Build, Acquire, dan juga Implement, yaitu Manage Program and Project. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.